kasih-Mu yang melimpah, kami bisa kembali berkumpul di sini. Hari ini kami berkumpul untuk menjalin persaudaraan dengan teman kami yang seiman, juga meneladani kisah dan kasih hidup anak-Mu Yesus. Berkati acara pada hari Minggu ini ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Supaya apa yang kami dapatkan, firman yang kami pelajari, tidak hanya berhenti di sini, tetapi bisa kami amalkan di lingkungan kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 dilanjutkan 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan hari ini, suster akan bertanya sama adik-adik nih, apakah adik-adik pernah berbuat kesalahan atau tidak? Kepada siapa adik-adik berbuat kesalahan? Suster bertanya lagi, apakah adik-adik pernah mengakui kesalahan itu atau tidak? Kalau sudah, berarti dia disayang Tuhan. Dan teman-teman yang belum mengakui kesalahan dan meminta maaf, marilah kita sama-sama meminta maaf dan mengakui kesalahan kita, supaya kita semua disayang Tuhan. Dan tema hari ini yakni menjadi pribadi yang rendah hati. Menjadi pribadi yang rendah hati itu seperti apa adik-adik?
rendah hati itu seperti mendengarkan perintah orang tua di rumah, tidak menyombongkan diri, jujur terhadap orang tua, teman-teman, serta siapa saja yang kita jumpai, dan selalu mau mengasihi sesama kita yang setiap hari kita temui baik di rumah maupun di sekolah. Dan juga menjadi rendah hati, selalu mengutamakan berdoa dan selalu berbuat kebaikan. Adik-adik, hari ini kita akan membuat tongkat buah. Setelah kita bernyanyi, mendengarkan renungan adik-adik, saatnya kita berkreasi. Sekarang kita mau membuat pembatas buku. Ini pembatas bukunya apa ya bentuknya? Ini ada buah apel, terus dikasih tongkat sedotan. Bahan-bahannya ada sedotan, ada gunting, ada solasi bolak-balik atau double tip, ada pelubang kertas, ada spidol, bebas kalian mau pakai warna apa aja ya. Terus ada kertas lipat, kalian mau memilih warna apa aja terserah kalian ya. Langkah pertama yang kita buat, yang pertama kita menggambar dulu di kertas lipat. Kita menggambar buah apelnya yuk. Kita gambar buah apel. Nah, seperti ini jadi apelnya. Lalu kita mau membuat daunnya di kertas lipat yang berwarna hijau. Seperti ini. Kemudian langkah kedua kita gunting tepi apelnya. Seperti ini, pelan-pelan aja ya guntingnya supaya rapi. Oke, setelah apelnya kita gunting, lalu yang kedua kita menggunting daunnya.
Selesai. Setelah apel dan daunnya jadi, langkah kedua kita lubangin ya di ujung sini. Di atas. Seperti ini. Dan di bawah. Seperti ini. Nah, lalu kita tulis dulu. Rajin berdoa. Nah, seperti ini. Kemudian daunnya, oh iya teman-teman, di balik apel kita tempel dengan double tip. Kecil aja ya, nggak usah banyak-banyak, agar daunnya bisa nempel segini. Oke, kita tempel di sini. Lalu lanjut kita ambil solasinya ya. Lalu kita tempel daunnya. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita masukin seperti sedotannya ke lubangnya. Seperti ini. Nah, jadi deh. Adik-adik bisa buat di rumah ya. Setelah selesai membuat kreativitas, jangan lupa untuk diupload di Instagram kalian masing-masing ya. Jangan lupa juga buat tag @pia_atmodirono. Ada 3 hadiah menarik buat kalian. Selamat mengerjakan. Adik-adik mari berdiri, kita bernyanyi bersama yuk. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, untuk menutup minggu gembira pada hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa, karena berkat-Mu Engkau memperkenankan kami mengikuti minggu gembira pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bapa, mampukanlah kami anak-anak-Mu untuk selalu rendah hati, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh
Nah, adik-adik, inilah akhir dari kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa pesan-pesan suster ya. Pesan dari suster yaitu menjadi pribadi yang rendah hati, yaitu membantu orang tua, jujur terhadap sesama, dan mendengarkan perintah orang tua. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa, membaca kitab suci, Mengikuti misa mingguan dan jangan lupa untuk mengikuti Minggu Gembira offline pukul 8.45 pagi di Ruang Yosef. dan sampai jumpa di Minggu Gembira Offline